Halo semuanya, perkenalkan nama aku Nadia Aidatul Ramadhani dengan NIM 255080307111009. Nah, di sini saya akan menyampaikan pandangan saya terhadap wacana amandemen Undang-Undang Dasar 1945, khususnya berdasarkan video yang diberikan oleh dosen saya, dosen kewarganegaraan, yaitu Bapak Lukman. Nah, di situ ada dua video. Yang pertama dari video dari narasi newsroom yang berjudul The MPR Insights on Amending the 1945 Constitution, dan yang kedua ada dari Pintar Politik TV yang berjudul Sejarah Amandemen Undang-Undang Dasar 1945 untuk siapa? Nah, dalam video narasi newsroom dibahas bagaimana MPR kembali menegaskan keinginan untuk mengamandemenkan Undang-Undang Dasar 1945. Pertanyaannya, untuk siapa dan untuk apa amandemen tersebut dilakukan? Nah, apakah betul amandemen tersebut dilakukan untuk kepentingan rakyat atau justru ada kepentingan politik tertentu atau sebaliknya? Sedangkan dalam video dari Pintar Politik TV yang berjudul The MPR Insights on Amending the 1945 Constitution, dijelaskan bahwa amandemen Undang-Undang 1945 bukanlah suatu hal yang baru. Nah, amandemen tersebut itu kita sudah pernah melakukannya selama 4 kali, diantaranya pada tahun 1999 hingga 2002, yang tujuannya waktu itu adalah memperkuat demokrasi dan membatasi kekuasaan presiden. Namun, kini muncul wacana baru, terutama terkait pengambilan GHBN atau garis-garis besar haluan negara yang dianggap sebagian pihak bisa memperjelas arah pembangunan nasional. Nah, menurut saya amandemen Undang-Undang 1945 adalah suatu hal besar yang perlu dibahas dengan sangat hati-hati karena menyangkut resiko yang sangat besar. Nah, karena amandemen tersebut menyangkut dasar hukum tertinggi negara. Kalau sampai itu salah langkah, dampaknya itu bisa panjang. Nah, ada memang alasan yang masuk akal untuk mendukung amandemen. Nah, pertama yaitu dunia saat ini berubah dengan sangat cepat. Tantangan seperti teknologi digital, keamanan data, hingga isu lingkungan yang belum banyak diatur pada konstitusi kita. Maka ada logika bahwa konstitusi harus menyesuaikan zaman agar konstitusi tersebut tetap relevan dengan kemajuan zaman kita saat ini. Nah, kedua, amandemen bisa juga menjadi cara untuk memperkuat lembaga negara, misalnya memperjelas pembagian wewenang antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah, atau memperkuat lembaga pengawasan seperti KPK dan MK agar lebih tegas. Namun, dari video narasi dan Pintar Politik, saya juga merasakan kekhawatiran seperti polisi elit politik sangat rentan memakai wacana ini untuk memperkuat posisi mereka. Misalnya, mengubah durasi jabatan atau menyederhanakan pengawasan atau lebih condong ke eksekutif. Nah, lebih jauh lagi jika prosesnya tidak terbuka dengan publik dan publik atau rakyat tidak dilibatkan dalam hal tersebut, legitimasi perubahan menjadi lemah. Nah, publik bisa merasa dipaksa menerima perubahan yang terjadi atas dasar tanpa kesempatan untuk menjangkau pembahasan tersebut secara mendalam. Nah, padahal konstitusi seharusnya menjadi kontrak sosial yang disepakati oleh rakyat, itu publik tadi, bukan oleh segelintir orang di parlemen. Nah, menurut saya amandemen
boleh dibahas, tapi jika memenuhi syarat seperti yang mungkin sudah ada dalam Undang-Undang Dasar juga tentang amandemen ini, yaitu transparansi penuh, keterlibatan publik, pembahasan akademis secara terbuka, dan jaminan bahwa prinsip Undang-Undang Dasar yang meliputi kedaulatan rakyat, hak asasi manusia, dan pemisahan kekuasaan tetap dilemahkan. Nah, jika syarat-syarat itu tidak terpenuhi, lebih bijak memperbaiki lewat undang-undang saja dan mekanisme regulasi untuk daripada merobak suatu konstitusi kita. Nah, pada akhirnya saya setuju dengan pesan-pesan yang muncul pada dua video tersebut ya. Nah, bahwa kita sebagai warga negara harus kritis dalam mengawasi proses tersebut. Nah, karena UUD sendiri bukan hanya milik negara, tapi milik seluruh rakyat Indonesia termasuk kita semua. Nah, sekian dari review yang saya berikan. Bila ada kurang lebihnya saya mohon maaf, dan bila ada kesalahan saya juga mohon maaf karena saya juga masih belajar, dan jika ada yang perlu ditambahkan bisa banget ditambahkan. Sekian dari saya, see you. Terima kasih Bapak Lukman.